Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Eridani SPD, nomor UKG 201500829791, mengajar di SMKN 1 Melarak, Ponorogo. Saya mahasiswa PPG Daljam Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student. How are you today? Fine. Okay, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our studying today, tolong salah satu memimpin untuk berdoa. Silakan. Before we start to listen, let's pray together. Praise God. Pray with me. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran Anda semuanya. So, who I call the name, please raise your hand. Okay? Alisa Sahra, Anissa Ayu Cahyani, Tirzania, Salsa Eka, Safira, ya, okay, thank you. Hadir semua ya. Nobody's absent today. Okay, before we start our studying today, I will give you a diagnostic text. Saya akan memberikan ke Anda semuanya tes diagnostik, yang mana tes diagnostik ini adalah fungsinya untuk mengetahui kesiapan Anda semuanya dalam menerima pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. So, because the diagnostic is to fill the Google Form, keluarkan HP-nya, saya kirim di grup. Silahkan diisi. Linknya saya kirim di grup ya. Ya. Oke, silahkan diisi 3 menit. Silahkan diisi sesuai dengan yang Anda tahu saja. Nah, jadi biar Bapak tahu kesiapan Anda semua dalam menerima pelajaran hari ini. Setahu Anda saja, ya. Silakan yang sudah semua, sudah diklik submit. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi dari jawaban Anda yang ada di Google Form itu tadi, Bapak bisa mengetahui kesiapan Anda semua dalam menerima pembelajaran hari ini. Baik Anda semuanya, selalu Bapak ingatkan kepada Anda semua untuk selalu berpikir positif, apapun itu, mulai dari kegiatan di rumah sampai di sekolah, bahkan sampai pulang lagi ke rumah. Masih ingat kan pesan Bapak kemarin? Jadi mulailah kehidupan Anda dengan hal-hal yang positif. Maka apa yang ada di otak Anda akan berpikir selalu positif. Tidak ada negatif untuk orang lain, tidak ada kegiatan negatif yang Anda lakukan saat di waktu-waktu yang menurut Anda waktu senggang. Ada games untuk kalian. Di sini Bapak punya botol yang telah berisi air, kemudian ada tempat tampungan air, kemudian ada mug untuk air, dan satu lagi apa ini? Bola. Tolong dibuka, Mbak. Oke, thank you very much. Now, saya akan menaruh bola ini di sini. Silahkan maju. Siapa yang bisa menenggelamkan bola ini?
Please try to drown this ball into the water. Silakan. Siapa yang bisa? Coba ditenggelamkan. Gak bisa. Nggak bisa. Ayo coba lagi. Jangan gampang menyerah. Balik. Nggak bisa. Nggak bisa. Ayo coba. Siapa yang ingin coba? Ayo Made coba. Nggak bisa tenggelam. Ini. Nah, ini seperti halnya di hidup Anda. Pada kehidupan Anda pernah merasakan stuck, terdiam, berpikir tanpa ada apapun yang Anda pikirkan. Pernah? Nah, inilah yang terjadi pada kehidupan Anda. Dengan cara seperti ini, dengan cara apapun kita tidak bisa menenggelamkan bola ini. Maka apa yang terjadi? Inilah saat Anda harus bisa mengolah pikiran Anda. Learn, unlearn, relearn. Jadi mulailah berpikir, tutup semua hal yang tidak ada gunanya, kemudian belajar kembali dengan hal yang baru. Maka lihat, Anda yakin nggak? Ini bisa tenggelam nggak? Nggak bisa. Coba kita buktikan. Caranya seperti ini. Anda harus buang dulu air yang ada di dalam gelas ini. Ini adalah semua hal-hal negatif yang ada di diri Anda. Buang semuanya. Kemudian lepas tutupnya. Lepas tutupnya. Ya. Dibuang. Semua permasalahan yang ada di hidup Anda, di otak Anda yang membuat Anda menjadi stuck itu dari dibuang. Kemudian kita masukkan bolanya. Ya, kita masukkan bolanya. Kemudian baru kita isi dengan air yang ada di sini. Nah, tenggelam kan? Nah, inilah. Jadi ini yang harus Anda lakukan. Anda dalam kehidupan Anda harus selalu menggunakan otak pikiran Anda untuk learn, unlearn, dan relearn. Jadi belajar, buang semua permasalahan yang sudah tidak ada gunanya untuk Anda. Kemudian terimalah, bukalah pikiran Anda untuk melakukan hal-hal baru yang positif. Oke? Thank you. Give applause to all of you. Materi pembelajaran pada hari ini adalah teks deskripsi. Do you still remember what is the description text? Masih ingat? Baik. Silakan lihat di screen. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama adalah untuk memilih to choose the topic, memilih topik yang akan digunakan untuk membuat teks deskripsi secara berkelompok. Jadi anak-anak akan saya bagi menjadi 3 kelompok, kemudian ada permainan seru untuk anak-anak semuanya. Tujuan yang kedua adalah membuat teks deskripsi sederhana berdasarkan topik yang Anda pilih melalui game yang akan Bapak lakukan nanti. Dengan menggunakan kalimat sederhana dan menggunakan kalimat sendiri secara berkelompok. Dan tujuan yang ketiga adalah mempresentasikan hasil dari deskripsi teks tersebut secara berkelompok. Berikut Bapak putarkan satu buah video yang berjudul Borobudur Temple. Silakan dinikmati. Borobudur Temple, located in central Java, Indonesia, is an awe-inspiring masterpiece and a true marvel of ancient architecture. It stands as a testament to the rich cultural heritage and religious devotion of the people who built it over 1,000 years ago. This colossal temple, built in the 8th and 9th centuries, is one of the largest Buddhist monuments in the world. Rising majestically from the lush surrounding landscape, it consists of 9 stacked platforms, adorned with intricate carvings and statues. The entire structure is crowned by a central dome, which represents enlightenment. As you ascend the temple, you will be captivated by the intricate detailing on every surface. The walls and balustrades are covered in exquisite relief carvings, depicting scenes from Buddhist teachings, the life of Buddha, and ancient Javanese folklore. These carvings not only showcase the exceptional craftsmanship of the artisans but also provide a glimpse into the spiritual beliefs and cultural stories of that time. Borobudur Temple is designed as a representation of the Buddhist cosmology.
The lower levels represent the worldly desires and cravings that individuals must overcome, while the higher levels symbolize the spiritual journey towards enlightenment. The path to enlightenment is marked by a series of beautifully sculpted bell-shaped stupas, each housing a statue of Buddha. These serene figures exude a sense of tranquility and serenity, creating an atmosphere of deep introspection and contemplation. The temple's strategic location, nestled amidst verdant hills and lush forests, adds to its mystical ambience. Visitors can witness breathtaking views of the surrounding countryside from the uppermost terraces, providing a sense of connection to nature and a serene escape from the outside world. Borobudur Temple holds immense cultural and historical significance. It is a UNESCO World Heritage Site and a testament to the architectural brilliance and religious fervor of ancient civilizations. Ya, jadi itulah tadi sebuah contoh video tentang apa tadi? Borobudur Temple. Apa itu Borobudur Temple? Candi Borobudur. Sudah jelas sekali Anda dengarkan, Anda lihat bahwasanya pada video tersebut dijelaskan deskripsi secara singkat dari Borobudur tersebut. Dia ada di kota mana, kemudian bangunannya bagaimana. Diceritakan tadi ada 9 tingkatan, kemudian ada beberapa stupa yang ada di candi tersebut. Nah, jadi dengan menceritakan deskripsi teks, maka orang akan mengerti bahwasanya apa yang Anda ceritakan. Oh, ternyata Borobudur itu, seperti yang dia ceritakan. Jadi pendengar itu bisa membayangkan, imagine berdasarkan apa yang Anda ceritakan. Ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan kepada Anda semuanya. What's on your mind after watching this video? Apa yang ada di pikiran Anda setelah Anda melihat video tersebut? Mungkin Anda pengen ke Borobudur sekarang? Atau mungkin Anda akan menceritakan Borobudur itu ke teman atau saudara Anda? Yang kedua, the second question, if the video interesting, give you reason. Jika kamu tertarik dengan video itu tadi, berikan alasan. Apa yang membuat kamu menarik? Ternyata begitu indahnya Borobudur itu. Oh, ternyata ada berapa ratus stupa yang ada di sana. Oh, ternyata ada beberapa 9 tingkatan pada Candi Borobudur tersebut. Baik, Anda semuanya, Bapak mulai untuk pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang descriptive text. Oke, look at the screen please. Apa yang Anda lihat di situ? Gambar apakah yang ada di screen tersebut? Shoes, sepatu ya. Jika Anda ditanya, kamu kemarin beli sepatu baru, sepatu yang bagaimana yang Anda beli? Tentunya Anda harus bisa mendeskripsikan, menceritakan tentang sepatu yang Anda beli. Oh, sepatu saya warnanya hitam, ukurannya 35. Jadi berdasarkan gambar yang ada di screen tersebut, Anda harus bisa mendeskripsikan kepada orang lain bagaimana sih sepatu yang Anda beli. Next, gambar kedua, gambar apa yang Anda lihat? Candi Prambanan. Temannya Candi Borobudur. Iya. Ya, Candi Prambanan. Jika Anda pernah ke Prambanan, kemudian ada salah satu teman atau saudaramu yang bertanya, yang Prambanan itu bagaimana sih? Nah, Anda harus bisa mendeskripsikan, menceritakan berdasarkan fakta yang ada di sana. Oh, Candi Prambanan itu ada 4 atau 5 candi. Kemudian di sana apa saja? Selain candi itu ada hiburan apa saja atau bagaimana? Itu Anda harus bisa menceritakan. Baik, Anda semuanya, definisi dari descriptive text sendiri adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang, hewan, atau benda dan tempat. Penjelasan atau deskripsi ini meliputi bentuk, sifat, jumlah, dan lain-lain. Jadi dalam mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau barang itu Anda bisa mendeskripsikan dengan menjelaskan tentang bentuknya, sifatnya bagaimana. Tujuan dari teks deskripsi yang pertama, tujuan teks deskripsi adalah untuk menjabarkan apa yang akan dibicarakan di paragraf dan
penjelasan berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, orang atau hewan yang dideskripsikan. Struktur dari teks descriptive text adalah ada dua. Yang pertama, identifikasi. Namanya identifikasi itu ya pengenalan objek yang akan dibicarakan. Semisal Anda tadi di contoh pertama mengenalkan sepatu, ya objeknya sepatu. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah deskripsi yang lebih spesifik. Bentuknya, sifatnya, jumlahnya, ukurannya, itu tadi. Di sini Bapak punya satu contoh tentang descriptive text. Nah, ada The Beautiful Kuta Beach. Diidentifikasi, Kuta is an exciting tourist area in the southern part of Bali. Kuta itu ada di Bali, sebelah south. Mana south? Ya, selatan kota. Most tourists visiting Bali do not forget to spend their time in Kuta. Banyak sekali para turis yang berkunjung ke Bali menghabiskan waktunya di pantai Kuta. It is located at southwest Bali, just minute from the airport. Hanya beberapa menit dari airport. Pada structure yang kedua di deskripsi ini, di situ dijelaskan sangat rinci sekali. Posisinya Kuta itu di mana, kemudian bisa ditempuh dengan apa saja, dan itulah yang membuat orang itu menjadi lebih mengerti dan paham. Oh, ternyata Kuta itu letaknya di sana. Baik, Anda semuanya, itu tadi sedikit tentang materi descriptive text. Maka tiba saatnya kita akan melakukan game. Saya bagi kelompok 1, itu anggotanya ada Made, Emil, ada Asweta, Tiara, sama Naraya. Ya, itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, Safira, Salsa, Nastiti, Kaila, sama Alisa. Kelompok 2. Kelompok 3, Karin, Ping, Masaya, Tirsa, sama Ayu. Oke, baik. Sekarang sebelum Bapak jelaskan bagaimana proses pemain yang kita hadapi, silahkan duduk dengan teman sekelompoknya. Silahkan. Baik, mari kita pasang dulu ini. Minta bantuannya dong, Made. Tolong maju ke depan. Duk. Ping, pasang sini aja. Ya, yuk. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Made sama Emil silahkan maju dulu ke depan. Diberi semangat kelompoknya, yuk. Emil, tugas Anda adalah untuk menggelindingkan botol ini melewati beberapa kata yang ada di sini. Di mana botol Anda nanti stop, maka itulah teks deskriptif yang harus Anda buat. Namun jangan khawatir, di sebelahnya ada snack yang menjadi hadiah untuk Anda. Silakan, ayo mulai. Ya, personal silakan diambil. Emil. Yes, kita anggap ini ya. Thanks. Oke, silakan. 3, silakan maju ke depan. Karin sama Pink, silakan. Tinggal 2, maka nanti yang botolnya berhenti di bawah please, maka hadiahnya wafer. Kemudian yang please ke atas nanti hadiahnya susu, oke? Ayo semangati teman-teman. Woi. Iya. Susu silahkan ambil. Ayo. Oke. Terima kasih. Baiklah, Anda semuanya sudah dapat teksnya masing-masing. Kemudian tugas Anda sekarang adalah untuk membuat teks itu secara berkelompok. Baik, Anda, ini Bapak akan saya bagikan kertas untuk Anda semua untuk menulis. Ya. Ini kertasnya Bapak bagikan, silahkan dikerjakan. 10 menit cukup ya? 15 menit lah. Silahkan dikerjakan. Yuk, waktu semakin mendekati habis. Silahkan.
Biasakan bekerja sama berdiskusi dengan temannya, akan mengambil nilai dari diskusi Anda dengan teman, kerjasama dengan teman. Sambil berpikir, sambil bekerja sama, tolong juga dilihat waktunya, semakin habis 3 menit lagi kurang. Silakan nanti bagi yang sudah untuk bisa menempelkan hasil karyanya di board yang sudah Bapak sediakan. Dari sebelah kiri ada kelompok 1, kemudian dilanjut kelompok 2. Oke, the time is over. Silahkan yang sudah bisa menempelkan hasil karyanya ke depan. Yang sudah bisa kembali ke tempatnya. Namun persiapkan diri Anda untuk mempresentasikan hasil dari teks naratif yang sudah Anda buat. Baik, saya cek dulu untuk pekerjaan Anda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih. Jadi sekarang saatnya Anda untuk berunjuk karya. Jadi Anda harus mempresentasikan teks yang sudah Anda buat. Tentunya kita mulai dari kelompok 1. Kelompoknya Made, silahkan maju ke depan dulu. Silahkan dipresentasikan, dibaca teks yang sudah Anda buat. Silahkan maju. Tiara, silahkan Tiara dibaca dulu. Labuan Bajo, a tourist attraction located in Eastern Indonesia, a beautiful village located in Komodo District, West Tenggara Regency, is Nusa Tenggara Province. This area is directly adjacent to West Nusa Tenggara. Labuan Bajo itself is one of 5 super priority destinations being developed in Indonesia. Stunning natural beauty and ancient animals that are worldwide are the main attraction for tourists. You can enjoy a variety of natural wonders from the endemic Komodo dragon, a row of exotic islands, the diversity of underwater life, to stunning beach. You can also choose the destination of Bukit Cinta, Pink Amelia, and Pink Sylvia, enjoying the beauty of the sunset. Rangko Chef also has beauty with a salt waterfall in it. Oke, bagus sekali. Silakan kelompok 2. Siapa dulu? Ya, Salsa, silakan dipresentasikan. My older brother. His name is Pramudia Yudhistira. I call him Yudhis. He is 17 years old and he is the best student at Taruna Nusantara High School. Yudhis, black hair, white skin, and white nose. Yudhis' hobby is photography and playing game. So I'm so proud my brother like him. Thank you. Oke, give applause for your friend. Baik, silahkan untuk yang terakhir, Safira, dibaca, dipresentasikan, silahkan. So I will tell you about my friend Zaza. My friend Zaza, she is so beautiful and smart and diligent. She have many friends because she kind and help my friend and me. So I proud have my friend Zaza. She beautiful inside and outside. Thank you. Wow. Baik, terima kasih. Kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Silakan. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 3, kelompoknya Karin. Silakan dipresentasikan. Television. It's great to be able to get television with the best quality. The screen is big and the sound is good. It's equipped with Dolby Atmos and support digital broadcast and other smart television sophistication. This television must be expensive. Really lucky to have a friend as good as Budi. He bought it for my birthday. Now I can watch my favorite television show, which is broadcast of badminton sport. Thank you.
Oke, give applause to your friends. Thank you, Karin. Baik, silahkan yang terakhir untuk Mas Zaya. Silahkan dipresentasikan. My lovely rabbit. I have rabbit. I call him Lala. She is very old, 10 years old. My father brought me Lala when I was 7 years old. Now I'm 17, and Lala is still healthy. She is a little bit slower, but that's understandable because she is old. Lala has a clean white fur. She has a black line around her eyes as she is wearing eyeliner. She likes to stay in her cage, but sometimes I get her out of her cage to our backyard. She likes to enjoy the sunrise rays while I brush her fur. Oke, thank you very much. Silahkan kembali ke tempat. Give applause to all of you. Dari kelompok 1, dari teks naratif paling atas mendapat skor 15, kemudian dilanjutkan yang kedua 12 poin, 18 poin, 15 poin, dan 18 poin, sehingga total nilai dari kelompok 1 adalah 78. Kelompok 2. Dari kelompok 2, urutan dari atas 1, 20, 20, 92. Kita ke kelompok 3. Ada 15 poin, 17, 20, 15, dan 18, sehingga total 85. Nah, yang menjadi pemenang pada kali ini adalah kelompok 2. Nah, untuk yang belum menang jangan berkecil hati. Anda harus belajar lebih rajin lagi dalam pronunciation, dalam menceritakan, mendeskripsikan apapun ke orang lain agar orang lain bisa menjadi lebih paham. Silakan yang juara ke depan dulu. Depan dulu. Nah, ini hadiah untuk Anda semuanya sebagai penyemangat agar belajarnya lebih rajin lagi, ya. Flashback sedikit bahwasannya apa yang telah kita pelajari adalah sebuah teks yang bergenre apa tadi? Deskriptif. Kemudian generic structure dari teks deskriptif apa tadi? Ada 2. Apa tadi? Identification, description. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi objek yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan secara detail dari objek tersebut, yang mungkin dengan menambah ukuran, dengan menambah bentuk, ataupun lain hal. Sehingga pembaca atau orang yang mendengarkan deskripsi tentang sesuatu tersebut bisa lebih paham. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, Bapak ingin memberikan piece of paper, selembar kertas yang harus Anda kerjakan. Baik, ini akan saya bagikan ke Anda dan semuanya. Tolong diisi identitasnya, nama, kelas, hari, tanggal hari ini, kemudian dibaca. Ada beberapa pertanyaan di situ dan tolong dijawab sesuai dengan perasaan Anda, ya. Jujur, tidak boleh contohan ini, ya. Oke. Awas jatuh pulpennya, bisa diambil. Ya. Sesuai dengan apa yang sudah Anda rasakan, sesuai dengan apa yang sudah Anda dapatkan pada pembelajaran pada hari ini. Silakan, the time is over, bisa dikumpulkan ke saya. Oke, terima kasih. Baik, jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Insya Allah minggu depan kita materinya prosedur, ya. Oke, thank you for coming to our class. See you next time. Keep study hard, selalulah menjadi anak yang hebat, anak yang pintar untuk dirimu dan semuanya. Terima kasih. Wal akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat.